Timnas Spanyol memanggil Alvaro Morata sebagai striker di turnamen Piala Euro 2020 ini. Walaupun dipercaya menjadi ujung tombak skuad La Furia Roja, Morata mengalami berbagai kesulitan. Hal tersebut bahkan membuat Morata jadi bulan-bulanan netizen. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Awal karir. Alvaro Morata lahir di kota Madrid pada tanggal 23 Oktober 1992. Dia dilahirkan dari pasangan Alfonso Morata dan Susana Morata. Lahir di ibu kota Spanyol membuat Morata mendapatkan berbagai keuntungan. Sejak umur 3 tahun, Morata mendapatkan kesempatan berlatih di Akademi Real Madrid. Saat itu, Morata sudah melihat legenda El Real seperti Raúl González, Roberto Carlos, sampai Fernando Morientes. Pada umur 13 tahun, Morata pindah ke akademi klub kota Madrid lainnya, yakni Atletico Madrid. Akan tetapi, masa pelatihan Morata di Los Rojiblancos cuma bertahan 2 tahun saja. Berikutnya, Morata kembali ke Real Madrid dan tergabung dalam skuad Real Madrid C. Bersama tim divisi bawah tersebut, Morata berhasil memenangkan 2 trofi junior dan mencetak 34 gol. Berkat penampilan apik tersebut, Morata dipromosikan ke Real Madrid Castilla. Cuma butuh 4 bulan di Real Madrid Castilla, Morata langsung menembus skuad utama El Real. Bersinar di berbagai klub top Eropa. Morata tampil reguler di Real Madrid pada musim 2013-2014. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Morata berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions. Setelah meraih kesuksesan di Real Madrid, Morata hengkang ke Juventus dengan biaya transfer 20 juta euro. Morata menjalani laga debutnya bersama Bianconeri pada laga melawan Udinese. Pada musim pertamanya di Juventus, Morata berhasil melesakkan 15 gol dari 46 pertandingan. Morata juga mencetak gol penentu kemenangan pada laga final Coppa Italia melawan AC Milan. 2 musim berseragam Bianconeri, Morata mencatatkan 27 gol dalam 93 pertandingan. Gak cuma itu, Morata juga memenangkan 5 trofi bergengsi, yakni 2 trofi Serie A, 2 trofi Coppa Italia, dan 1 trofi Piala Super Italia. Berikutnya, Morata kembali ke klub lamanya, yakni Real Madrid. Di bawah kepelatihan Zinedine Zidane, Morata mendapatkan posisi utama sebagai striker Real Madrid. Hasilnya, Morata kembali memenangkan trofi Liga Champions. Tampil apik bersama El Real, Morata diboyong Chelsea dengan mahar 70 juta euro. Harga mahal tersebut dibayar Morata dengan menjuarai trofi Piala FA di musim pertamanya. Setelah menjalani paruh pertama musim 2018-2019 di Chelsea, Morata dipinjamkan ke klub masa kecilnya Atletico Madrid. Bersama Los Rojiblancos, Morata dipinjamkan selama 18 bulan. Dipanggil memperkuat timnas Spanyol. Morata sudah memperkuat timnas Spanyol sejak Piala Dunia U17 di Nigeria. Saat itu, Morata berhasil mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan yang dia mainkan. Morata kembali memperkuat timnas Spanyol U19 yang berlaga di turnamen internasional di Jepang. Saat itu, Morata mengantarkan skuad La Furia Roja muda ke posisi kedua. Sinar Morata kembali terang pada Piala Euro U19 tahun 2011 yang berlangsung di Roma. Saat itu Morata berhasil menceploskan 6 gol dan membawa timnya sebagai juara. Sedangkan pada Piala Euro U21 tahun 2013, Morata terlibat dalam beberapa kemenangan Spanyol. Selain itu, Morata juga mendapatkan penghargaan sebagai top skor. Debut Morata di timnas Spanyol senior berlangsung pada bulan November 2014 yang lalu. 2 tahun berikutnya, Morata ditunjuk tampil sebagai striker utama di Piala Euro 2016. Di kompetisi tersebut, Morata mencetak 2 gol pada laga kemenangan babak grup melawan Turki. Sayang, performanya mulai menurun dan gagal dipanggil di Piala Dunia 2018. Jadi striker utama di Juventus. Pada jendela transfer musim panas 2020, Morata dipinjamkan Atletico Madrid ke mantan klub Italianya yakni Juventus. Di Juventus, Morata juga dipercaya mengisi posisi striker utama. Dari 32 laga Serie A, Morata mencetak 11 gol dan 10 assist. Di lini depan Bianconeri, Morata juga ditemani oleh pemain-pemain top seperti Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, sampai Paulo Dybala. Selain itu, ada sang mega bintang Portugal yakni Cristiano Ronaldo. Mantan bintang Real Madrid ini juga jadi tandem apik Morata di ujung tombak si Nyonya tua.
Walaupun begitu, di musim ini kegacoran Morata dan kawan-kawannya gagal mengantarkan Juventus meraih gelar Scudetto. Padahal Juventus sudah mendominasinya selama 9 tahun terakhir. Di Serie A musim ini, Juventus harus merelakan trofi Serie A kepada Inter Milan. Di bawah tangan dingin dari Antonio Conte, Nerazzurri kembali ke penampilan terbaiknya. Juventus bahkan nyaris terdepak dari zona Liga Champions setelah finish di posisi 4 besar. Bisa dibilang musim ini adalah salah satu musim terburuk bagi skuad bianconeri. Raja Offside. Kegagalan Juventus dalam mempertahankan dominasinya juga dipengaruhi oleh performa buruk Morata. Walaupun mencetak 2 digit gol, tapi Morata masih dinilai tampil melempem. Dilansir dari The Sun, Morata mencetak 11 gol yang dianulir karena offside. Torehan tersebut membuat Morata cocok dijuluki sebagai rajanya offside. Semua tentu ingat pada laga grup G Liga Champions 2020-2021 yang mempertemukan Juventus dan Barcelona. Pada laga tersebut, Morata mencetak 3 gol yang dianulir karena offside. Akibat 3 gol Morata yang dianulir, Juventus gagal memenangkan pertandingan. Mereka tertinggal 2 gol lewat gol cepat dari Ousmane Dembélé dan gol penghujung laga dari Lionel Messi. Walaupun mencatatkan banyak gol offside, tapi Morata tetap dipanggil Luis Enrique untuk memperkuat timnas Spanyol di Piala Euro 2020. Dalam wawancaranya, Morata berjanji hal itu nggak akan terulang kembali. Mendapatkan ancaman pembunuhan. Di Piala Euro 2020 ini, Morata memang tampil flop. Dia jadi pemain Spanyol yang paling banyak mendapatkan kritikan karena sering membuang peluang emas. Morata sebenarnya sudah mencetak 1 gol ke gawang Polandia pada laga kedua grup E. Tapi 1 gol tersebut nggak bisa menghapus dosa-dosa Morata di skuad La Furia Roja. Puncaknya terjadi pada laga ketiga grup E melawan Slovakia. Saat itu Morata maju sebagai eksekutor penalti. Sayang bola berhasil ditepis oleh kiper Slovakia yakni Martin Dubravka. Atas kegagalan tersebut, Morata mendapatkan ancaman pembunuhan. Gak cuma Morata, ancaman tersebut juga ditunjukkan kepada istri dan anaknya. Morata yang merasa khawatir bahkan sempat gak bisa tidur selama 9 jam. Terkait ancaman tersebut, Luis Enrique menuntut pihak kepolisian untuk mengusutnya secara tuntas. Cetak gol ke gawang Kroasia. Spanyol yang lolos ke babak 16 besar bertanding menghadapi finalis Piala Dunia 2018 yakni Kroasia. Laga tersebut dihujani gol di mana masing-masing berhasil mencetak 3 gol. Pada babak tambahan waktu, Morata jadi pahlawan Spanyol dengan mencetak gol penentu. Semangat yang membakar skuad La Furia Roja membuat Mikel Oyarzabal mencetak gol tambahan. Dalam wawancara sebelumnya, Morata mengatakan apapun yang terjadi, namanya selalu muncul di headline media. Kali ini namanya bukan muncul karena blunder, melainkan karena cetak gol penentu. Pada laga semifinal melawan Italia, Morata hampir jadi pahlawan bagi skuad La Furia Roja. Saat itu Morata merumput pada menit ke-62 menggantikan Ferran Torres. Baru 18 menit merumput, Morata sukses mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut merupakan gol penyama kedudukan setelah Italia mencetak gol lebih dulu lewat Federico Chiesa. Sayang aksi heroik Morata cuma bertahan sampai sebelum babak adu penalti. Morata yang jadi penendang penalti keempat bagi Spanyol gagal menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sementara Jorginho yang jadi penendang kelima Italia sukses menjebol gawang Unai Simon. Hasilnya timnas Italia lolos ke babak final dan mengubur mimpi Spanyol untuk kembali merebut trofi juara. Itulah kronologi kehebatan Alvaro Morata yang selalu dipandang sebelah mata. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.